menikmati daging bakarku, tidak begitu tertarik dengan percakapan mereka. Lagi pula untuk apa aku melihat proses membuat makanan dari ikan dan kawan-kawannya. Aku lebih tertarik pada penjara perang itu sebenarnya. Kenapa penjara itu begitu menarik perhatianku? Aku belum pernah memiliki rasa ingin tahu sebesar ini terhadap hal asing, seasing penjara perang itu. Makan malam kami selesai, saatnya kami jelajah malam. Begitu menurut Ashley. Kami memang akan berkeliling pulau itu pada malam hari. Begitu yang tertulis di susunan liburan Pulau Mati yang diberikan oleh Ashley pada saat kami tiba di Pulau Mati. Mungkin hal ini untuk menambah kesan horor yang ingin disajikan oleh pengelola Pulau Mati. Mau sehoror apapun, aku tak akan pernah takut. Tak akan. Jelajah malam dimulai dengan mengunjungi benteng-benteng kecil. Oh iya, cahaya lampu di sekitaran benteng-benteng itu sangatlah suram. Redup maksudku, ini adalah benteng peninggalan tentara. Ashley menjelaskan tentang benteng-benteng tersebut untuk pertahanan mereka ketika musuh datang. Untuk pertahanan mereka ketika musuh datang. Tambahnya, aku sebenarnya tidak mendengarkan penjelasan dari Ashley yang sangat membosankan bagiku. Penjelasannya terdengar kabur di telingaku. Sebenarnya aku, atau mungkin teman-temanku, lebih tertarik dengan keberadaan penjara perang itu. Ashley semakin dalam menjelaskan mengenai benteng tersebut. Ia mengira kami memperhatikannya. Ia salah, kami tidak pernah memperhatikannya. Sebenarnya hanya Miss Nolan dan Mr. Wood lah yang memperhatikan penjelasan dari Ashley. Jelajah malam kali ini cukup sampai di sini. Hari pertama kita hanya menjelajah benteng ini. Kita akan lanjut malam selanjutnya. Oh, Jetty sudah selesai ya? Penjelasannya yang membosankan mengenai benteng ini. Kami kembali ke penginapan. Sementara Ashley bergegas menuju ke rumah kecil di seberang tempat kami makan tadi. Selamat malam anak-anak, beristirahatlah dengan baik. Miss Nolan memperingatkan kami sebelum ia masuk ke kamarnya, menyusul Mr. Wood. Sampai di kamar, aku dan teman-temanku tidak langsung tidur, tapi kami merencanakan sesuatu yang harusnya tidak kami lakukan, sesuatu yang sebenarnya dilarang. Bagaimana jika kita bermain-main ke penjara perang itu? Usul Finn, aku sangat ingin tahu. Setuju, sahut Ed. Ini sangat mengasyikkan. Rap menambahkan ucapan, saudara kembarnya. Kau bagaimana Billy? Setuju, tanya Casey yang sedari awal sudah setuju dengan rencana Finn. Aku mengangguk tanpa berkata apapun. Kurasa mereka sudah mengerti akan isyaratku tersebut. Isyarat yang setidaknya memberikan tanda bahwa aku sebenarnya juga penasaran terhadap penjara perang tersebut. Akhirnya kami berlima mengendap-endap keluar penginapan. Suasana malam itu sangat sepi, seperti tidak ada kehidupan. Angin pantai bertiup dengan kencangnya. Bintang dan bulan tidak menampakkan cahayanya. Malam itu sangat horor untuk anak lain seusiaku. Aku tidak akan pernah takut. Kami langsung bergegas menuju penjara itu. Berbekal cahaya senter yang dimiliki oleh Finn, kami berjalan dengan berhati-hati. Sampai di depan penjara, kami langsung masuk di penjara tersebut. Tidak ada cahaya di dalam penjara tersebut. Aku membacanya secara samar-samar, sebab Finn lah yang menemukan papan tersebut dengan menggunakan cahaya senter yang ia pegang. Kami pun menyusuri lorong ruang tahanan tersebut, sama seperti penjara-penjara pada umumnya. Mana? Ruangannya pun cukup banyak. Sampai di ujung lorong, Finn mengarahkan cahaya senternya ke sebuah ruangan. Dan lagi-lagi ada papan keterangan di atas ruangan tersebut. Ruang penghabisan. Entah apa maksudnya ruang penghabisan. Mungkin ini ruang yang digunakan untuk menghabisi nyawa tahanan perang. Hei, lihat itu. Finn berbisik kepada kami. Telunjuk tangannya mengarah ke arah ruang penghabisan. Kami melihat ke arah yang ditunjukkan oleh telunjuk Finn. Ada beberapa bangku yang tersusun secara rapi. Di sisi-sisinya terdapat pengikat tangan. Sangat mengerikan, sahut Casey. Inilah cara mereka menghabisi para tahanan perang. Tebak Rap. Mereka menyiksa tahanan perang dengan mengikatnya di bangku tersebut. Lalu mungkin selanjutnya tahanan perang itu dicambuk sampai mati. Atau bahkan lebih kejam lagi, tambah Ed. Kami pun bergegas meninggalkan ruang penghabisan tersebut. Kami terus menyusuri penjara perang tersebut. Hingga akhirnya ada sebuah pintu. Mungkin pintu belakang. Lalu Finn membuka pintu tersebut. Dan ternyata memang pintu itu adalah pintu belakang dari penjara perang. Kami sampai di sebuah halaman belakang yang cukup luas. Beberapa detik kemudian kami menyadari bahwa tempat itu adalah pemakaman. Tepat, kami ada di pemakaman. Di belakang penjara perang, ada cukup banyak batu nisan. Awalnya kami mengira itu adalah pekuburan para korban perang.
Ternyata kami salah. Centerville menyinari salah satu batu nisan makam yang ada. Kami lalu membaca tulisan yang sudah cukup pudar dari batu nisan tersebut. Terbaring dengan damai, Jenderal Kepala BRIG meninggal tanggal 22 April tahun 1760 dalam usia 56 tahun 29 hari. Ternyata pekuburan itu adalah tempat peristirahatan terakhir para tentara di pulau ini pada saat perang. Kami lalu menyenteri satu persatu batu nisan yang ada. Di samping makam pertama yang kami lihat, ada sebuah makam lagi, terbaring dengan damai. N.Y. Agathiesteri Jenderal Kepala BRIG meninggal tanggal 21 Mei tahun 1758 dalam usia 40 tahun 9 hari. Kami langsung mengerti bahwa makam ini adalah makam milik istri dari Jenderal BRIG. Mungkin kami terkejut. Kami sangat terkejut. Sangat. Kami menyenteri makam selanjutnya. Di batu nisan tersebut tertulis, terbaring dengan damai, Ashley KIDDNAP putri dari Jenderal BRIG dan N.Y. Agatha meninggal tanggal 14 Juli tahun 1760 dalam usia 19 tahun 2 hari. Ashley, kami memeki ketakutan, dan aku baru kali ini mengalami ketakutan yang sangat mengerikan. Aku tahu ini bukan main-mainan. Aku ketakutan. Aku terpuruk. Aku tahu pulau ini seharusnya tidak kami kunjungi. Sesuatu berkata kepadaku bahwa tidak ada manusia di sini selain kami, selain aku dan teman-temanku, dan juga selain orang tua Casey. Bagus, kalian sudah tahu. Kebetulan, kami di sini sangatlah haus akan kehidupan. Kami haus akan nyawa kalian, para manusia yang masih hidup. Kami jiwa-jiwa yang mencari kehidupan. Suara paruh di belakang kami membuat kami semakin ketakutan. Ketika kami menoleh, di sana ada Ashley. Ada Ashley sang guide. Dengan wajah pucat pasi, ia tersenyum ke arah kami. Pandangan matanya seakan memburu kami. Kami sadar, ia bukanlah manusia. Kami sadar, Ashley bukanlah guide kami. Kami sadar, dia adalah hantu. Dia adalah orang yang sudah mati. Dia Ashley, putri dari Jenderal BRIG yang sudah meninggal ratusan tahun lalu. Sesuatu berkata kepada kami bahwa kami harus berlari sekencang mungkin. Kami harus meninggalkan pulau ini. Kami harus membangunkan orang tua Casey lalu pergi dari sini. Kami harus melakukan itu. Seharusnya kami harus melakukannya sesegera mungkin. Tapi terlambat. Kami terlambat. Tiba-tiba banyak makhluk-makhluk mengerikan keluar dari makam-makam yang ada di sini. Mereka berjalan dengan gontai. Mereka berjalan seirama. Ashley pun menghampiri kami. Tiba-tiba dari makam orang tuanya juga muncul makhluk mengerikan. Seperti kakek-kakek dan nenek-nenek. Mereka berpakaian ala tentara. Iya, semua makhluk yang keluar dari makam berpakaian ala tentara. Kecuali Ashley. Ia menggunakan gaun terusan berwarna putih. Habislah kita, ucap si kembar Ed dan Rap. Makhluk-makhluk tersebut semakin dekat dengan kami. Aku menyadari kami akan mati di tempat ini. Kami tidak akan selamat. Tidak akan pernah. Jenderal BRIG memegang leher Casey, lalu mengangkatnya. Terlihat kepasrahan dari wajah Casey. Wajahnya memerah. Ia berteriak tidak jelas. Arwah tentara lainnya mencoba menggapai Ed, Rap, dan Finn. Mereka mencoba melawan. Akan tetapi jumlah arwah tentara tersebut sangatlah banyak. Aku mendengar jeritan mereka. Aku mendengar jeritan teman-temanku. Aku mendengar jeritan Ed, Rap, dan Finn. Jeritan kematian mereka. Jeritan yang amat suram. Jeritan yang sangat memilukan. Aku mencoba menyelamatkan diriku. Ashley mengarah padaku. Langkahnya lambat, tapi jangkauannya cukup jauh. Percuma lari, tidak ada yang pernah keluar dari sini dengan selamat. Billy, aku semakin mempercepat langkahku. Aku memutari penjara perang tadi dan menuju ke penginapan. Sepertinya aku berhasil lari dari Ashley. Aku sampai di penginapan. Suasana penginapan sangatlah sunyi, seperti tidak terjadi apa-apa. Aku mencoba membangunkan Miss Nolan dan Mr. Wood. Di kamarnya, aku menggedor pintu kamarnya dengan panik. Tidak ada jawaban. Mereka tidak ada. Mereka pergi entah kemana. Aku menuju kamar penginapanku. Ternyata Miss Nolan dan Mr. Wood ada di sana. Untunglah, aku menceritakan semuanya kepada mereka. Dan juga tentang si malang Casey. Mereka tidak bergeming. Aku menarik tangan mereka. Tangan mereka sangat dingin. Tangan terdingin yang pernah ada. Tangan-tangan orang mati. Percuma lari. Billy, Mr. Wood tiba-tiba berkata demikian. Tangan terdingin yang pernah ada. Tangan-tangan orang mati. Percuma lari. Billy, Mr. Wood tiba-tiba berkata demikian.
Ia mencengkeram tanganku. Ia menarikku. Aku berusaha melepaskan tanganku dari cengkeraman tangannya. Miss Nolan hanya terdiam. Pandangannya kosong. Aku pun akan mati di sini. Cengkeraman tangan Mr. Wood sangatlah kencang. Aku menendang perutnya. Ia tidak bergeming, tidak bergerak, tidak merespon. Tapi cengkeraman tangannya bertambah kencang dari sebelumnya. Tamatlah aku. Percuma lari. Billy, tidak ada yang pernah keluar dari sini dengan selamat. Lagi-lagi suara paruh itu muncul dari depan kamar penginapanku. Dia Ashley. Habislah aku. Aku menyusul teman-temanku. Ajalku tiba. Ashley mengulurkan kedua tangannya ke arah leherku. Ia mencekik aku. Aku berteriak dengan suara yang aku sendiri tidak mengerti. Tubuhku kaku. Aku tidak bisa melawan Ashley. Aku tidak bisa melawan cengkeraman tangannya di leherku. Tubuhku lemas. Aku menangis. Bayangan aku dan keluargaku saat berlibur di pantai musim lalu terlintas di hadapanku. Aku ada di ambang kehidupan dan kematian. Tubuhku semakin lemas. Aku berteriak sebisaku. Tapi ku tahu itu percuma. Semua menjadi percuma. Tiba-tiba ada tangan menepuk pundakku. Hey Billy, ayo bangun. Kita sampai. Kita sudah sampai. Casey membangunkanku dari tidurku. Aku melihat Miss Nolan, Mr. Wood, Finn, dan si kembar Ed dan Rap sudah bergegas dari kapal cepat. Selamat datang di Pulau Mati. Jangan ke sini jika tidak bisa pulang dengan selamat. Papan selamat datang di pulau tersebut membuatku kaget setengah mati. Lalu selanjutnya di dermaga ada perempuan yang wajahnya sudah tidak asing bagiku. Selamat datang di Pulau Mati. Saya Ashley. Saya akan menjadi guide kalian selama di sini. Salam kenal dan selamat menikmati liburan kalian. Ujarnya dengan senyum. Senyuman khasnya. Senyuman yang pernah aku lihat sebelumnya. Dia Ashley. Dan liburanku belumlah selesai. Tapi aku tahu seharusnya kami tidak berlibur di sini.